Yeah, White Tiger. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang. Aja karena nggak boleh berlebihan ya Pak. Ya apalagi kalau udah syarat. Saya nyari anak saya Astro ada di sini nggak ya? Oh ini, oh kamu Astro, bawa suku agama. Astro jangan main api Astro, astaga. Lu, Pak, saya ngikutan Pak, saya ngikutan. Udah Don, yang cewek udah Don, Sendiri deh yang kemarin. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Kota Indopret dengan nomor registrasi perkara 003-Pitsus-2-2025 pada hari ini tanggal 6 Maret 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk dari terdakwa apakah sudah hadir? Hadir Pak, yang mulia. Untuk dari pelapor sudah hadir? Hadir yang mulia. Hadir. Untuk pelapor apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat yang mulia. Untuk terdakwa apakah Anda sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat yang mulia. Baik, untuk JPU bisa dibacakan surat dakwaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan, nama saya Top Antagonis. Saya di sini selaku JPU dari pihak penggugat. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 0003-2-2025-P.IDP. Identitas terdakwa, nama lengkap Rudolf Clasius, umur atau tempat tanggal lahir 29 tahun, 30 Oktober 1995, tempat tanggal lahir Kota Indopret. Uraian perkara, kronologi kejadian pada 5 Februari 2025, terdakwa Rudolf melemparkan benda mudah terbakar yang diduga sebuah molotov dengan tujuan untuk mengganggu prosesi kegiatan mengajar Bapak Astro di sekolah. Namun, akibat tindakan tersebut, api justru menyebar dan membakar sebagian bangunan sekolah. Hal ini menyebabkan kepanikan di dalam aula, sehingga siswa dan guru harus dievakuasi melalui pintu belakang. Setelah kejadian, hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa sidik jari yang ditemukan pada pecahan kaca molotov cocok dengan milik terdakwa, yaitu atas nama Rudolf. Dalam pemeriksaan hal lebih lanjut, terdakwa mengakui bahwa ia berniat mencelakai Bapak Astro, tetapi akibatnya malah menyebabkan kebakaran sekolah. Dakwaannya berdasarkan hasil penyelidikan dari kesaksian para saksi, terdakwa diduga telah melakukan 1. Tindakan pidana pembakaran yang mengancam nyawa dan fasilitas umum. 2. Tindakan pidana percobaan pembunuhan. Dan 3. Tindakan pidana kelalaian yang mengakibatkan kebakaran dan kerusakan barang milik orang lain. Demi keadilan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa, dengan demikian kami selaku jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Rudolf Clasius dengan hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan pasal 63 ayat 2 Undang-Undang tentang Terorisme
Sedang, selain itu, kami juga menuntut hukuman tambahan berupa pidana penjara selama 50 bulan untuk tindak pidana lainnya sesuai pasal 44, pasal 46 ayat 1, pasal 62, dan pasal 18A, serta denda dengan total 10 juta dolar Indopret sebagaimana diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Kami minta agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi kepentingan hukum dan keadilan. Demikian surat dakwaan ini disusun untuk selanjutnya disampaikan dalam persidangan. Terima kasih yang mulia. Baik, Ini terima Noah kan? kasih. Betul. Untuk Ya, Bang, saksi Noah. bisa dihadirkan ke depan. Ada saksi? Jaksa? Ada yang mulia. Dihadirkan ke depan. Mau gimana ini Noahnya? Udah suruh ke depan kah apa gimana? Nanti dipanggil bisa dibutuhkan ada ya. Ini yang lu sama gue buka sidap kita bakar sekolah itu. Iya itu. Asro berarti otaknya. Silakan Panitra disumpah. Untuk saksi silahkan ulangi perkataan saya Baik. dan ganti nama saya dengan nama Halo. saudara. Ya. Saya Athena Duluna Saya Celine Montana bersumpah bahwa saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Saudara saksi bisa maju sedikit ke depan. Baik. Ya, saudari saksi. Saudari saksi bisa bersuara agak lantang ya, biar terdengar dengan satu isi ruangan. Baik. Saudari saksi, bisa diperkenalkan diri, nama, umur, pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Celine Montana, umurnya 21, pekerjaan saya sebagai magang di Cafe Plaza. Oke, terima kasih. Saksi. Pada saat kejadian, saudara saksi sedang berada di mana? Sedang berada di dalam aula. Sedang berada di aula. Apa yang saudari saksi lihat dan ketahui tentang kejadian tersebut? Pada saat itu ada guru undangan namanya itu Pak Astro. Terus tiba-tiba ada orang masuk datang mencari Pak Astro, lalu Pak Astro ditarik. Setelah itu tiba-tiba ada suara keras dari luar, terus bilang Astro jangan mainin api, terus langsung menyambar banyak api itu. Sekelas tidak kondusif. Ini saksinya masih bocil nih. Berarti ada api di dalam ruangan atau di luar ruangan itu kejadian? Dari luar. Menuju ke ruangan. Iya. Ini boleh ngegonggong kayak ultras belum? Dibakar di luar Boleh. atau di dalam Paling ruangan? ntar diberhentiin sama ini doang. Di depan Oh, iya. pintu. Depan pintu. Ada berapa orang yang membawa Bapak Astro keluar pada saat itu yang kamu lihat? Seingat saya ada dua orang. 2 orang. Bisa disebutkan nggak ciri-cirinya yang membawa Bapak Astro keluar? Tidak tahu soalnya itu mereka pakai masker. Lupa bajunya. Bisa ini masih bocil ini. Masa saksinya bocil? Pada saat itu terbakar di bagian luar, apa yang dilakukan oleh para siswa pada saat itu? Mereka panik langsung pada batuk-batuk, ada yang sampai ya panik, lari-lari terus ke kiri aula. Melarikan diri, mengevakuasi diri ke kiri aula. Untuk pengacara dan terdakwa ya. Kita mendengar dari lapor. Silakan, Pak. Sebelum itu ada info yang lupa disampaikan, Pak. Jadi setelah pembakaran dan evakuasi siswa, setelah jam mengajar udah mau selesai, Bapak Astro dan beberapa orang, kurang lebih 20 orang,
datang kembali untuk guru-guru Kenal dan itu orang. para siswa. Kalau seperti dia bilang untuk memberikan penjelasan kalau bukan Bapak Astro yang melempar Molotov itu katanya. Cuman di situ murid-murid dan rekan-rekannya Pak Astro adu mulut, jadi membuat suasana jadi nggak kondusif, Pak. Terus terjadi baku hantam, pukul-pukulan, tawuran di situ. Itu. Dan ada beberapa korban murid yang dibawa ke rumah sakit. Seperti itu. Ada lagi? Nggak ada, udah. Oke, terima kasih. Silakan. Iya. Izin yang mulia. Rojak villain. Ya, silakan. Boleh saya membawa rekan terdakwa pada saat kejadian tersebut untuk Anjing, ini Noah versi yang good kah? Ulangi perkataan saya dan Iya, iya. ganti nama saya dengan nama saudara. Pikirin gua Noah TTR. Saya Athena Diluna, Saya Lil Noah, bersumpah bahwa saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Bisa perkenalkan nama, usia, dan pekerjaan? Baik, perkenalkan, nama saya adalah Lil Noah. Usia saya sekarang 28 tahun. Dan pekerjaan saya pengangguran. Tadi dari pengacara menyatakan bahwa Anda ingin menambahkan sesuatu. Silakan dijelaskan apa yang ditambahkan. Sebenarnya ini saya mengetahui satu hal terkait posisi Pak Rudolf saat itu, yang mulia. Jadi saya ingin lebih mempertanyakan terkait dari mana polisi bisa mendapatkan sidik jari dari Pak Rudolf. Karena memang Pak Rudolf itu, setahu saya, dia adalah orang yang selalu memakai sarung tangan ketika sedang berpakaian kasual. Jadi apabila ada sidik jari itu patut dipertanyakan, yang mulia. Karena pengambilan sidik jari itu bisa dilakukan dengan menggunakan plester, yang mulia. Yang dimana ketika mungkin ya kita juga mengetahui bahwa Pak Rudolf ini adalah orang yang hidup di jalanan. Dan seringkali dia ini terlibat dalam suatu kasus-kasus tindak pidana ringan. Yang dimana pasti sidik jari itu tuh bisa diambil dari barang bukti dari tindak pidana sebelumnya. Nah, saya mencurigai ini nih ada suatu oknum dari pihak penyelidik yang mengambil sidik jari dari barang bukti dari tindak pidana sebelumnya, yang akhirnya menaruh sidik jari tersebut di barang bukti yang ditampilkan di dalam persidangan kali ini, yang mulia. Dan saya juga agak bingung terkait pengakuan Pak Rudolf tadi. Tapi mungkin segitu dulu, yang mulia, yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya tambahkan. Kasih tahu Lil Noah. Baik, terima kasih. Kekerasan untuk menyelesaikan masalah? Setahu saya tidak, yang mulia. Karena selama ini, selama saya kenal dengan Pak Rudolf, Pak Rudolf itu adalah tipikal orang yang sangat-sangat merangkul orang lain. Dan terbukti dari sidang hari ini saja, itu ada rekan-rekan yang di belakang, yang mulia, yang benar-benar setia untuk menonton dia, yang ingin memastikan bahwa dia mendapatkan kepastian dan keadilan hukum. Dan menurut saya kehadiran mereka ini sudah menjelaskan semua, yang mulia. Oke, terima kasih. Baik, yang mulia. JP Jaksa, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Izin menambahkan, yang mulia, perihal sidik jari itu sudah dilakukan oleh TKP oleh pihak polisian dan ditangani langsung oleh pihak PMU. Saya rasa cukup, yang mulia. Baik. Tapi apakah saya boleh bertanya kepada JPU, yang mulia? Silakan. Pertanyaan saya satu. Bagaimana